Halo teman-teman semua, apa kabar nih? Semoga baik-baik saja ya. Selamat datang di simulasi tes kemampuan akademik bahasa Indonesia. Di video ini, kita akan berlatih soal-soal seru untuk menguji seberapa siap kalian menghadapi ujian nanti. Siapkan alat tulis kalian, buku catatan, dan tentunya semangat belajar yang tinggi ya. Yuk, kita belajar bersama. Muhammad Jailani manjur. Mantap dengan hasil jujur. Selanjutnya, perhatikan kutipan dongeng si kancil dan buaya berikut untuk soal nomor 13 sampai 15. Si kancil terdik ingin menyeberangi sungai. Ia mengajak buaya untuk membantu menyeberang. Kemudian, memanfaatkan buaya sebagai jembatan. Buaya merasa tertipu, tapi kancil sudah berhasil menyeberang. Selanjutnya, soal nomor 13. Soal pilihan ganda kompleks, kategori setuju dan tidak setuju. Tentukan apakah kamu setuju atau tidak setuju pada pernyataan berikut. A. Kancil bersikap bodoh, karena tindakannya merugikan diri sendiri. B. Kancil bersifat cerdik, karena berhasil menipu buaya untuk penyeberang. C. Kancil bersikap sombong karena membanggakan dirinya di depan buaya. Jawabannya adalah Jawabannya adalah A. Tidak setuju, B. Setuju, C. Tidak setuju. Penjelasan A. Tidak setuju karena kancil tidak merugikan diri. Ia berhasil menyeberang. B. Setuju karena kancil memakai kecerdikan untuk menipu buaya. C. Tidak setuju karena cerita tidak menunjukkan kancil bersikap sombong. Selanjutnya, soal nomor 14. Soal pilihan ganda kompleks. Bagaimana kancil menyeberangi sungai? Jawaban satu atau lebih dari satu. A. Berenang sendiri melintasi air yang deras. B. Memanfaatkan buaya untuk menjadi pijakan. C. Mengelabui buaya menjadi jembatan. Jawabannya adalah Jawabannya adalah B dan C benar. Penjelasannya, A. Salah karena kancil tidak berani berenang di sungai penuh buaya. B. Benar, karena kancil menipu buaya agar berbaris sebagai jembatan. C. Benar, karena cara lain yang memungkinkan adalah mengelabui buaya menjadi jembatan. Selanjutnya, soal nomor 15, soal pilihan ganda sederhana. Apa pelajaran yang dapat diambil dari cerita ini? A. Jangan memperdaya teman yang lebih lemah. B. Gunakan akal untuk menghadapi masalah. C. Jangan berenang di sungai. D. Jangan bermain di hutan. Jawabannya adalah Jawabannya adalah B. Gunakan akal untuk menghadapi masalah. Kancil berhasil menyeberangi sungai karena ia menggunakan kecerdikan untuk mencari solusi. Cerita ini mengajarkan bahwa akal dan strategi dapat membantu kita mengatasi kesulitan. Selanjutnya, perhatikan teks non-fiksi berikut untuk soal nomor 16-18. Teknologi komunikasi adalah berbagai alat dan sarana yang digunakan untuk menyampaikan informasi dengan cepat dan mudah. Contoh teknologi komunikasi yang sering digunakan saat ini adalah telepon, internet, dan media sosial.
Melalui alat-alat tersebut, orang dapat berkomunikasi tanpa harus bertemu langsung. Perkembangan teknologi komunikasi membawa banyak perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Aktivitas mengirim pesan, mencari informasi, hingga berinteraksi dengan orang lain menjadi lebih cepat dan praktis. Oleh karena itu, teknologi komunikasi memiliki peran penting dalam membantu manusia menjalani kegiatan sehari-hari dengan lebih efisien. Selanjutnya, soal nomor 16. Soal pilihan ganda sederhana. Manakah pernyataan yang tepat tentang teknologi komunikasi? A. Media sosial adalah salah satu contoh teknologi komunikasi. B. Fungsi teknologi komunikasi adalah memperlambat hubungan. C. Perkembangan teknologi komunikasi tidak memberikan perubahan. D. Telepon bukan termasuk teknologi komunikasi. Jawabannya adalah jawabannya adalah A. Media sosial adalah salah satu contoh teknologi komunikasi. Penjelasan. Media sosial termasuk teknologi komunikasi karena digunakan untuk bertukar informasi dengan cepat. Pilihan lain tidak tepat, karena teknologi justru mempercepat hubungan dan membawa perubahan besar dalam kehidupan. Selanjutnya, Soal nomor 17, soal pilihan ganda kompleks. Contoh alat komunikasi yang disebutkan dalam teks adalah jawaban benar lebih dari satu. A. Telepon dan internet. B. Media sosial dan telepon. C. Kentungan dan surat. Jawabannya adalah Jawabannya adalah A dan B benar. semangat untuk semakin beriman. Telepon, internet, dan media sosial disebut jelas dalam teks sebagai teknologi komunikasi. Selanjutnya, soal nomor 18 pilihan ganda sederhana. Apa gagasan pokok dari teks non-fiksi tersebut? A. Alat komunikasi harus mahal. B. Perkembangan teknologi membawa dampak buruk. C. Fungsi dan dampak teknologi komunikasi. D. Internet adalah teknologi paling penting. Jawabannya adalah jawabannya adalah C. Fungsi dan dampak teknologi komunikasi. Penjelasannya, teks membahas apa itu teknologi komunikasi, fungsi, dan apa yang dibawa oleh perkembangannya, dampak. Wah, hebat! Kalian sudah menyelesaikan simulasi TKA Bahasa Indonesia hari ini. Terus semangat belajar dan jangan lupa untuk selalu membaca dengan teliti. Semakin sering berlatih, semakin siap kalian menghadapi ujian sebenarnya. Sampai jumpa di latihan selanjutnya, dan tetap semangat meraih prestasi. Salam sukses untuk kalian semua. Terima kasih sudah menonton, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.